Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Disimak baik-baik ya nak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Anak-anak, di era globalisasi seperti sekarang, hampir semua peralatan membutuhkan energi listrik. Listrik sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan, kita tidak akan bisa lepas dari energi listrik tersebut. Contohnya, kita bisa menyalakan televisi, lampu, kipas angin, rice cooker, kulkas, mesin cuci, dan alat elektronik lainnya karena adanya energi listrik. Nah, bagaimana ya energi listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Mari kita pelajari. Anak-anak, simak baik-baik ya. Teks yang berjudul menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, panas bumi, aliran angin, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumahmu? Nah, anak-anak ibu sekarang diminta untuk menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan teks yang sudah dibaca bersama-sama. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Yang kedua, apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Dan yang ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Yang keempat, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat ya. Sekarang saatnya kita bersama-sama menemukan informasi penting dari teks tersebut dan diisi ke dalam diagram berikut. Anak-anak, berdasarkan teks yang telah kita baca tadi, dapat disimpulkan bahwa komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator, penaik dan penurun tegangan. Anak-anak ibu,
Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Nah, baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka, sejak saat itu, listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga di dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Anak-anak, simak baik-baik tentang urutan proses penyaluran dan distribusi listrik berikut. Pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik seperti PLTA, PLTU, PLTD, dan lain sebagainya. Energi listrik dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV oleh transformator penaik tegangan atau transformator setup, yang mana tujuannya agar perpindahan atau penyaluran energi listrik lebih efisien. Kemudian, energi listrik disalurkan melalui sutet. Dari sutet ini, aliran listrik disalurkan ke gardu induk. Di gardu induk ada transformator penurun tegangan atau transformator step down. Setelah itu, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator step down menjadi tegangan menengah yaitu 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan kembali ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya menjadi 220 volt atau tegangan rendah. Nah, setelah ini barulah disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Jadi, rumah-rumah penduduk itu memakai tegangan rendah 220 volt ya nak. Nah, setelah anak-anak ibu mendengarkan tentang proses penyaluran dan distribusi listrik, anak-anak ibu diminta untuk mengurutkan kembali proses tersebut, disertakan dengan gambarnya ya, agar nanti mudah dipahami. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.